Halo, selamat malam pemirsa, inilah kabar khusus bersama saya Ken Ane. Komisi Pemilihan Umum pada Senin malam kemarin menggelar konferensi pers untuk memaparkan perkembangan penghitungan suara, terutama sistem rekapitulasi suara yang mendapat kritikan dari banyak pihak. KPU menegaskan sistem rekapitulasi mereka telah dilengkapi dengan tembok pengamanan yang mencegah adanya serangan siber. Sistem ini juga melalui proses bertahap hingga dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan penghitungan. Perkembangan penggunaan Sirekap akan disampaikan oleh Mbak Betty Epsilon Idrus sebagai Ketua Divisi Dadin KPU. Silakan Mbak Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Mas Ketua KPU Republik Indonesia, Mas Hasyim Asyari, lalu kemudian Mas Melas, Mas Derajat, Bang Parsa, dan Mas Afif. Berikut saya bacakan dulu siaran pers KPU terhadap penghitungan perolehan suara Sirekap dari sisi pendataan data dan teknologi informasi. Dalam pemilu serentak tahun 2024, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu. Rekapitulasi manual secara berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan jadwal sebagai berikut sesuai dengan peraturan KPU terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara, yakni PPLN dimulai dari tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2024, Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2024, Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2024, Provinsi 19 Februari sampai dengan 10 Maret 2024, Nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2024. Kegiatan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Sirekap dikembangkan dan dibangun sebagai sistem informasi yang dapat terkontrol, termonitor, dan terjaga, yang mana penggunaannya sudah sangat mendukung dari sisi akuntabilitas dan transparansi. Sirekap digunakan oleh KPU untuk memotret proses penghitungan suara di TPS berdasarkan formulir C hasil yang ditulis oleh KPPS dan disaksikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam proses tersebut. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat justru dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil. KPPS kemudian memfoto formulir C hasil dan mengirimkannya ke server KPU melalui Sirekap. Sistem kemudian akan melakukan konversi gambar menjadi data digital. KPU melakukan mitigasi segera terhadap kesalahan konversi yang terjadi di beberapa TPS dan segera melakukan koreksi data. Sebagai bentuk transparansi, KPU membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Data hasil perolehan suara ditampilkan dalam bentuk infografis berupa diagram lingkaran dan diagram batang, serta tabel yang berisi rincian data. Masyarakat dapat mengawasi dan meneliti data setiap TPS sehingga dapat memberikan masukan yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas KPU.
Justru karena Sirekap dibuka, maka masukan masyarakat dapat mengalir sungguh luar biasa. Formulir C hasil yang didokumentasikan dan dicatat dalam Sirekap menjadi data otentik terhadap proses yang terjadi di TPS yang harus dijaga dan dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara. Untuk mencegah upaya gangguan, KPU bersama gugus tugas keamanan siber melakukan mitigasi dan optimalisasi keamanan data dan informasi. Sirekap juga telah melalui proses asesmen oleh lembaga yang berwenang. Data pada formulir C hasil yang dikumpulkan oleh Sirekap merupakan data publik yang tidak memiliki kerahasiaan ataupun data pribadi di dalamnya, sehingga publik dapat akses, dapat lihat, dapat catat, bahkan mengumpulkan data tersebut bisa di-save untuk melakukan pengecekan terhadap proses yang terjadi di TPS. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS yang berjumlah 1,6 juta orang. 1,6 juta orang, manajerialnya luar biasa juga, yang secara bersamaan dengan aktivitas publik dari dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu. Maka diperlukan distribusi akses terhadap portal publikasi pemilu 2024.kpu.go.id yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat akses publik terhadap portal tersebut. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angkanya meninggi, dan salah satunya adalah gangguan DDoS, Distributed Denial of Service. KPU bersama tim gugus tugas cyber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut bahkan sampai hari ini. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Alhamdulillah tidak ada isu keterlambatan teman-teman untuk akses Sirekap, sekaligus untuk save C1 plano dalam bentuk image. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta dalam mengawal hasil pemilu. Terima kasih Mbak Betty. Teman-teman mohon balik kanan kameramen dan juga yang mau mengkritik tayangannya di sana untuk memudahkan kita untuk memahami proses Sirekap, dan kemudian seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa ada kesalahan untuk konversi dari format foto ke format angka itu. Nah, nanti akan dijelaskan Mbak Betty kira-kira prosesnya seperti apa sih, dan kemudian oleh Sirekap yang bisa dikenali atau bisa ditemui itu ada kesalahan dan kemudian sudah dikoreksi berapa gitu. Silakan Mbak Betty. Silakan saja bagi yang mau meliput itu silahkan, yang mau tetap menghadap ke sini silahkan. Nanti PPT juga akan kita share kepada teman-teman supaya mendapatkan gambaran yang relatif detail untuk bahan publikasi teman-teman sekalian. Silakan Mbak. Baik Mas Ketua, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan, ini udah kali ketiga, tapi akan lebih detail saya menjelaskan sistem informasi rekapitulasi elektronik. Di ruangan ini sebenarnya ini kali ketiga saya menjelaskan cara kerja Sirekap untuk pemilu tahun 2024. Kalau nanti nggak kelihatan, boleh agak geser sedikit Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, next tolong dibantu. Kita punya 5 jenis pemilu yang masing-masing Sirekap menangkap foto C plano dan kemudian ditampilkan kepada publik. Dan inilah jenis untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini cara kerja yang berangkat dari bagaimana KPPS memasukkan data dan kemudian sampai kepada server kita. Ketika sampai pada server kita, langsung merupakan bentuk diagram
dalam hal ini pie chart, diagram lingkaran untuk presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri itu ada gambar di mana ketika KPPS sebelum mengirimkan foto, ini KPPS kita 1,6 juta orang ya, terdiri atas dari Sabang sampai Merauke, dari segala macam yang mengoperasionalkan 2 orang setiap TPS, makanya 800 ribuan kali 2 itu sekitar 1,6 juta, yang merupakan terdiri dari berbagai jenis ragam SDM KPPS kita, mencerminkan masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya ingin jelaskan, sebelah kiri adalah itu yang ada di handphone mereka. Jadi sebelum mereka mengirimkan apa yang mereka potret dengan apa yang ada di handphone, itu ada fitur yang disiapkan oleh Sirekap berupa periksa kesesuaian data. Jadi ketika OMR ditangkap masuk ke dalam handphone, sebelum dikirim sesungguhnya si KPPS ada mekanisme periksa kesesuaian data. Untuk perolehan suara Pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai terhadap hasil pembacaan Sirekap. KPPS untuk presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan koreksi. Nanti ketua akan menjelaskan. Koreksi terhadap data yang tidak sesuai, kalau terjadi ketidaksesuaian, itu sistem dapat membacanya. Dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota melalui mekanisme Sirekap Web, karena ada flag, ada penanda ketika KPPS menyatakan tidak sesuai, secara sistem itu kebaca dan akan diperbaiki oleh KPU Kota melalui flagnya, melalui Sirekap Web. Ini untuk fitur presiden dan wakil presiden. Ini contoh koreksi data yang sudah dilakukan. Next. Nah, contoh koreksi data yang sudah dilakukan pada tingkatan KPU Kota, begini fiturnya, dan ini sudah dilakukan terus-menerus ketika KPU mendapatkan ketidaksesuaian terhadap data. Next. Bapak Ibu sekalian, berapa data anomali untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hari ini, tanggal 19 Februari, hari ke-14, 15, 16, 17, 18, ke-6, pukul 8.52, masih terdapat dari 800 ribuan TPS, terdapat 1, 2, 2, 3 TPS dengan kesalahan data setelah sistem membaca ada data tidak sesuai. Untuk paslon 822 TPS, seluruh paslon ada di 108 TPS, sebagian paslon ada di 233 TPS. Total TPS kita 822 236. 823 236. Data yang sudah masuk per hari ini alhamdulillah sudah 71,26%. Nah, setara dengan 586.646 TPS. Bapak Ibu sekalian, dalam tabel kami sudah sampaikan dari hari ke hari kami menemukan berapa yang terdeteksi oleh sistem sebagai data anomali, totalnya berapa, hariannya ada, totalnya berapa, diperiksa berapa, sisa PR kami ada berapa. Jadi secara terbuka ini kami sampaikan dan terus-menerus selalu diperbaiki oleh KPU tingkat kabupaten kota. Per hari ini sisanya tinggal 1, 2, 2, 3 TPS dari 586.646 TPS yang sudah kita upload, sekitar 0,21%. Ini data untuk presiden dan wakil presiden setidaknya sampai tadi pagi, hampir pukul jam 9 pagi tadi. Ini untuk DPR, DPRD, dan DPD sebagai jenis pemilu yang lain. Next.